Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait dengan materi sejarah pendidikan Islam mengenai waktu kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, pada video kali ini, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman saya yang bernama Hanum Yasmin Salsabila dengan NIM 240101110045 dan saya sendiri Quratul Uyun dengan NIM 240101110043. Sebelum kita masuk pada pembahasan materinya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan Islam di Nusantara. Kedatangan Islam ke Nusantara merupakan peristiwa penting yang mengubah lanskap keagamaan, sosial, dan budaya di wilayah ini. Dimulai sekitar abad ke-7 hingga ke-16, penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan, pernikahan, dan misi dakwah oleh para pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Proses ini menghasilkan sinergi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Nah, memahami sejarah kedatangan Islam sangat penting dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Pengetahuan ini membantu kita menghargai keberagaman budaya Indonesia dan memperkuat nilai-nilai toleransi serta identitas nasional. Selain itu, pemahaman ini mendorong dialog antar agama dan memberikan perspektif dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer. Adapun jalur perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara, yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan maritim. Jalur perdagangan maritim ini adalah rute yang digunakan untuk transportasi barang melalui laut, terutama di Selat Malaka. Nah, di mana sih letak Selat Malaka ini? Nah, Selat Malaka ini terletak di antara Semenanjung Malaya atau Malaysia, sebelah baratnya Malaysia, dan sebelah timurnya Sumatera di Indonesia. Nah, selat ini menghubungkan Laut Andaman di utara dengan Laut Cina Selatan di selatan dan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Nah, mengapa dikatakan tersibuk di dunia? Karena jalur atau Selat Malaka ini merupakan selat yang menjadi persinggahan dari orang-orang yang ingin berdagang, baik itu dari Gujarat, dari India atau Gujarat, terus dari Arab. Nah, semuanya itu singgah di Selat Malaka untuk pergi ke Malaysia, terus Indonesia dan lain sebagainya. Nah, selain mereka bertujuan untuk berdagang, di sini juga mereka menyebarkan agama mereka. Nah, Selat Malaka ini menjadi rute utama penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua, yaitu perdagangan Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, Persia, dan Arab datang ke Nusantara untuk membawa ajaran Islam dan praktik keagamaan mereka. Tadi, selain untuk berdagang, mereka membawa ajaran agama mereka untuk diajarkan kepada orang-orang Indonesia dan lain sebagainya. Nah, adapun yang ketiga adalah kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam pada saat itu, karena Selat Malaka tadi yang merupakan salah satu jalur perdagangan internasional begitu. Nah, langsung saja sekarang saya akan membahas kapan sih waktu kedatangan Islam ke Nusantara itu? Meskipun tidak ada tanggal yang pasti yang tercatat, para ahli sejarah umumnya sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara mulai abad ke-7 Masehi. Bukti-bukti arkeologis dan historis menunjukkan bahwa Islam pertama kali datang di wilayah pesisir Sumatera Utara, kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Terkait dengan kedatangannya Islam ke Nusantara, ada 4 teori yang mengatakan hal tersebut, yang membahas tentang hal tersebut. Yang pertama, teori Arab. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dan teori ini itu didukung oleh sejumlah sejarawan, termasuk Buya Hamka, J.C. Van Loor, dan Crawford. Mereka berpendapat bahwa ajaran Islam itu dibawa langsung oleh para pedagang dan musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke berbagai belahan dunia. Adapun bukti pendukung teori Arab ini, yang pertama itu adanya perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara. Catatan sejarah menunjukkan bahwa sekitar tahun 674 Masehi,
komunitas Arab telah membangun pemukiman di kawasan tersebut yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam pertama di Nusantara yang menganut mazhab Syafi'i. Mazhab ini merupakan mazhab yang banyak dianut di Arab dan Mesir pada masa itu. Keberadaan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam memperkuat argumen bahwa pengaruh Arab sangat signifikan dalam proses Islamisasi di daerah tersebut. Nah, bukti yang ketiga yakni penggunaan gelar Al-Malik oleh para raja di Samudra Pasai. Nah, gelar ini lazim ditemukan dalam budaya Islam di Mesir, yang menunjukkan adanya hubungan budaya dan politik antara Nusantara dengan dunia Arab. Meskipun teori ini dianggap kuat, namun terdapat beberapa kelemahan, terutama terkait dengan kurangnya sumber tertulis yang secara eksplisit menjelaskan peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia secara rinci. Hal ini membuat beberapa sejarawan lebih memilih teori lain seperti teori Gujarat atau teori Persia yang memiliki bukti lebih konkret dalam konteks perdagangan. Nah, selanjutnya teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India, terutama pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh J.P. Nepal dan didukung oleh Snodch Hurgronje. Menurut teori ini, interaksi antara pedagang Gujarat dan penduduk lokal di Indonesia menjadi faktor utama dalam penyebaran ajaran Islam. Nah, asal-usul dan proses penyebarannya adalah perdagangan sebagai sarana penyebaran. Proses interaksi antara pedagang Gujarat dan masyarakat lokal menciptakan asimilasi budaya melalui perkawinan dan pertukaran sosial yang memfasilitasi penyebaran ajaran Islam. Terus adanya beberapa bukti mendukung dari teori ini, seperti batu nisan Sultan Malik As-Soleh di Pasai dan Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kesamaan dengan batu nisan di Gujarat. Ini menunjukkan adanya hubungan antara kedua wilayah. Yang tiga, keterangan sejarah. Penjelasan dari Marco Polo yang menyebutkan bahwa ia menemukan masyarakat Muslim di Perlak pada tahun 1292 juga memberikan dukungan terhadap teori ini. Ia melaporkan bahwa banyak pedagang Islam asal India yang menyebarkan ajarannya. Teori ini memiliki kelemahan, yakni ada beberapa perdebatan yang berspekulasi kesamaan batu nisan sebagai bukti kuat dengan argumen bahwa batu nisan di Pasai lebih mirip dengan yang ada di Bengal daripada di Gujarat. Ada juga kritik perbedaan mazhab antara masyarakat Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i dengan mayoritas pedagang Gujarat yang bermazhab Hanafi pada saat itu. Yang selanjutnya yakni teori Persia, menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang Persia yang datang antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Pedagang ini membawa ajaran Islam aliran Syiah, sehingga ciri-ciri Syiah juga terlihat dalam praktik Islam di Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Sumatera yang dianggap sebagai tempat strategis untuk penyebaran agama Islam karena letaknya yang dekat dengan jalur perdagangan internasional. Bukti pendukung teori Persia yakni ditemukannya manuskrip-manuskrip dari Iran yang menunjukkan bahwa Persia ini memiliki pengaruh intelektual dan keagamaan yang besar yang turut memengaruhi penyebaran Islam di Nusantara. Dan adanya beberapa tradisi di Indonesia seperti peringatan 10 Muharram Asyura mirip dengan yang ada di Persia, terutama dalam hal pembuatan bubur syuro dan arak-arakan keranda Husain. Yang ketiga, cara mengeja huruf Arab di Indonesia mirip dengan sistem pengejaan di Persia yang menunjukkan adanya pengaruh linguistik. Yang keempat, nisan makam raja-raja Islam di Indonesia seperti Malik Soleh dan Malik Ibrahim memiliki kesamaan dengan nisan di Gujarat dan elemen-elemen budaya Persia. Teori ini memiliki kekurangan, yakni teori Persia juga memiliki
keterbatasan dokumen yang lengkap dan akurat. Oleh karena itu, penafsiran harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak meleset dari fakta sejarah. Dan ada permasalahan identifikasi mazhab yang tepat, apakah mazhab Syiah atau Sunni yang dibawa oleh pedagang Persia. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan keabsahan teori. Pembahasan yang selanjutnya yakni teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para perantau dan pedagang muslim yang berasal dari Cina, khususnya pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh beberapa sejarawan, termasuk Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, yang menekankan hubungan historis antara masyarakat Cina dan Indonesia sebelum masuknya Islam. Nah, teori ini itu menyatakan bahwa banyak migrasi orang-orang muslim dari Cina ke Asia Tenggara, termasuk Nusantara. Diperkirakan kedatangan mereka terjadi sekitar tahun 879 Masehi, ketika mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan. Adapun bukti pendukung teori Cina ini adalah adanya pendakwa keturunan Cina. Yang kedua yakni masjid-masjid yang dibangun pada masa itu menunjukkan pengaruh arsitektur Tiongkok, dan beberapa istilah dalam gelar raja-raja juga menunjukkan bahasa Tiongkok. Yang ketiga yakni catatan sejarah dari Cina kuno menyebutkan adanya perkampungan Arab di pesisir barat Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Yang keempat, proses migrasi orang-orang muslim dari Cina ke Nusantara terjadi bersamaan dengan aktivitas perdagangan yang intensif antara kedua wilayah tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah teori ini tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang waktu pasti masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa kritik menyatakan bahwa teori ini itu terlalu fokus pada peran Cina tanpa memperhitungkan kontribusi pedagang dari wilayah lain seperti India ataupun Arab. Nah, dari keempat teori di atas, ada dua pendapat paling populer terkait dengan kedatangan Islam ke Nusantara. Pendapat terpopuler pertama yaitu Islam itu datang pada abad ke-7 Masehi. Dan Islam itu datang pada abad ke-13 Masehi. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana sih awal kedatangan Islam itu pada abad ke-7 Masehi. Bukti awal terkait dengan kedatangan Islam di Nusantara diperkirakan pada abad ke-7 Masehi. Nah, mengapa dikatakan pada abad ke-7 Masehi? Pada saat itu ditemukan berbagai temuan artefak dan inskrip. Adapun beberapa bukti temuan artefak dan inskrip pada saat itu yaitu yang pertama, inskrip batu nisan di Aceh pada abad ke-7 Masehi. Nah, penemuan batu nisan dengan tulisan Arab di Aceh menunjukkan bahwasannya adanya komunitas muslim pertama di Nusantara. Yang kedua, prasasti kedudukan bukit pada tahun 682 Masehi ditemukan di Palembang, menunjukkan bahwasannya ada interaksi antara kerajaan Sriwijaya dengan pedagang muslim meskipun belum berlangsung mengidentifikasikan Islam. Yang ketiga yaitu artefak perdagangan. Nah, penemuan koin, perhiasan dan barang-barang dagangan lainnya di pelabuhan-pelabuhan utama mengidentifikasi pengaruh Islam melalui jalur perdagangan atau jalur perdagangan maritim. Selanjutnya, adanya bukti-bukti lain seperti catatan dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi. Nah, salah satu bukti paling signifikan adalah catatan dari dinasti Tang yang mencatat keberadaan komunitas Arab Muslim di pantai barat Sumatera, khususnya di daerah Barus, sejak tahun 674 Masehi. Nah, catatan ini menyebutkan bahwasannya perkampungan tersebut dihuni oleh orang-orang Arab yang telah memeluk Islam. Bukti yang kedua yaitu catatan Tiongkok tentang kerajaan Tachi. Nah, catatan dari Tiongkok ini juga menyebutkan bahwasannya adanya kerajaan bernama Tachi yang berhubungan diplomatik dengan Tiongkok antara tahun 630 sampai 655 Masehi. Nah, nama Tachi ini merujuk pada komunitas muslim di Kepulauan Melayu pada pertengahan abad ke-7 Masehi.
Nah, ini menunjukkan bahwasannya Islam tersebut telah mulai berakar di wilayah tersebut. Selanjutnya, makam Mahligai. Nah, makam Mahligai ini terletak di atas bukit dengan sekitar 215 pasang nisan. Juga menjadi bukti penting. Salah satu nisan ini kompleks. Makam tersebut bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya adanya pemukiman muslim yang sudah ada sebelum abad ke-8 Masehi. Adapun yang keempat yaitu adanya kontrak bisnis di Kapur Barus. Nah, terdapat bukti tentang kontrak bisnis antara penduduk lokal dengan saudagar Arab di Kampung Barus yang ada di Sumatera sana, yang menunjukkan bahwasannya adanya hubungan perdagangan yang erat dan pertukaran budaya antara kedua pihak. Nah, hal inilah yang memperkuat argumen bahwa Islam itu masuk melalui jalur perdagangan. Yang kelima yaitu berita dari Jepang pada tahun 749 Masehi. Selain itu, berita dari Jepang ini pada tahun 749 Masehi juga menyebutkan bahwasannya keberadaan orang Melayu dan Arab di Kanton menandakan adanya interaksi lebih lanjut antara komunitas muslim dan masyarakat Asia lainnya. Selanjutnya yaitu peran perdagangan. Nah, salah satu bukti kuat bahwasannya Islam ini sudah ada pada abad ke-7 Masehi yaitu adanya aktivitas perdagangan maritim yang menghubungkan antara Nusantara dengan pusat-pusat keislaman lainnya. Nah, mengapa dikatakan bahwasannya telah adanya perdagangan melalui jalur maritim pada saat itu, yaitu dikarenakan pada saat itu sudah ada jalur perdagangan yang sangat aktif, yaitu di Selat Malaka dan lain sebagainya pada abad ke-7 tersebut. Jalur perdagangan laut antara Nusantara sekarang Indonesia dan negara-negara muslim di Timur Tengah dan India sangatlah sibuk atau sangatlah aktif pada saat itu. Banyak pedagang muslim datang ke Nusantara untuk menjual barang-barangnya seperti rempah-rempah, kain, dan lain sebagainya. Nah, selain mereka bertujuan untuk menjual barang-barang mereka, nah mereka juga sekaligus untuk menyebarkan agama mereka. Yang kedua, penyebaran Islam. Nah, tadi selain berdagang, pedagang muslim juga membawa ajaran Islam. Mereka mengenalkan Islam kepada penduduk lokal saat berinteraksi, terus saat berkegiatan perdagangan, terus dilanjutkan dengan membentuk komunitas muslim. Nah, pedagang muslim seringkali tinggal di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Aceh dan Melaka. Di sana mereka mendirikan masjid dan tempat belajar untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat setempat. Yang selanjutnya yaitu interaksi sosial. Pedagang muslim berinteraksi dengan penduduk lokal, termasuk menjalin hubungan keluarga, yaitu menikah. Melalui pernikahan itu, hal ini membantu penyebaran agama Islam menjadi lebih luas. Yang selanjutnya itu adanya pembangunan masjid pada saat itu. Nah, selain berdagang, mereka tuh ada yang menyebarkan agama dengan cara menikah, terus mendirikan komunitas. Selanjutnya itu membangun masjid. Nah, pedagang juga membantu membangun masjid di daerah pelabuhan. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk beribadah, tetapi juga sebagai tempat belajar tentang Islam. Tempat mereka mengajarkan Islam kepada warga-warga lokal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi. Sebenarnya ini bukan lagi tentang masuknya Islam, melainkan tentang berkembangnya Islam di abad ke-13 Masehi. Bukti-bukti bahwasannya Islam itu telah berkembang pada abad ke-13 Masehi yaitu adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Nah, salah satu bukti penting dan kuat adalah batu nisan Sultan Malik As-Saleh, raja pertama dari Kesultanan Samudra Pasai yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, nisan ini memiliki ciri khas Islam termasuk kaligrafi Arab dan kalimat-kalimat syahadat yang menunjukkan bahwa ia telah memeluk Islam dan menjadi simbol awal penyebaran Islam di Sumatera. Yang kedua yaitu catatan dari Marco Polo. Marco Polo ini merupakan seorang penjelajah asal Venesia. Dalam catatan perjalanannya pada tahun 1292 menyebutkan bahwasannya ia mengunjungi sebuah kerajaan Islam bernama Perlak di Aceh. Catatan ini menjadi salah satu referensi penting yang menunjukkan bahwasannya
keberadaan kerajaan Islam di Nusantara pada masa itu. Yang ketiga yaitu adanya berita dari Tiongkok. Catatan dari dinasti Shang dan dinasti Yuan di Tiongkok juga menyebutkan bahwasannya keberadaan kerajaan Islam di Sumatera, khususnya Samudra Pasai, mendukung klaim bahwa Islam telah masuk dan berkembang di wilayah tersebut pada abad ke-13 Masehi. Yang selanjutnya itu catatan dari Ibnu Battuta. Nah, Ibnu Battuta ini merupakan seorang wisatawan muslim dari Maroko. Ia mencatat kunjungannya ke Samudra Pasai sekitar tahun 1345 Masehi. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwasannya Raja Samudra Pasai itu aktif dalam menyebarkan agama Islam. Ia juga menunjukkan bahwa proses Islamisasi sudah berlangsung sebelum kedatangannya. Selanjutnya itu adalah peninggalan arkeologi. Selain batu nisan tadi, peninggalan arkeologi lainnya seperti masjid-masjid, terus artefak Islam juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan adanya aktivitas keagamaan sejak tahun ke-13 Masehi. Terus yang terakhir yaitu perkembangan bahasa dan aksara. Nah, sejak tahun ke-13 Masehi ini, penggunaan bahasa dan aksara Arab mulai terlihat dalam nisan-nisan makam dan prasasti di Indonesia. Hal ini menunjukkan pengaruh budaya Islam yang semakin kuat dan di masyarakat lokal. Bukti selanjutnya yaitu adanya perkembangan pesantren melalui para ulama. Nah, adapun pesantren yang mulai ada dan berkembang pada abad ke-13 Masehi yaitu yang pertama yaitu pesantren Pasai di Kerajaan Samudra Pasai yang ada di Aceh. Salah satu pesantren tertua di Indonesia. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Pesantren Pasai berperan penting dalam penyebaran Islam di Aceh dan wilayah sekitarnya. Selain mengajarkan Islam, pesantren ini juga menjadi pusat intelektual dan kebudayaan Islam di wilayah tersebut. Adapun yang kedua yaitu pesantren Demak. Nah, pesantren Demak ini didirikan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam terbesar di Jawa pada abad ke-15 Masehi. Meskipun akar pengaruhnya mulai dari sejak abad ke-13, pesantren ini menjadi pusat pendidikan agama dan dakwah Islam serta berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam ke Jawa. Nah, pengaruh pesantren Demak ini juga membantu memperkuat penyebaran Islam ke wilayah-wilayah sekitaran Demak tersebut. Adapun pesantren yang selanjutnya itu pesantren Gresik. Nah, pesantren ini juga memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Nah, meskipun Gresik dikenal lebih berkembang pada abad ke-15, keberadaan pesantren di daerah ini sejak abad ke-13 memberikan kontribusi dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa Timur. Pesantren Gresik ini menjadi salah satu tempat utama bagi penyebaran Islam di Jawa. Nah, adapun kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang ada pada abad ke-13 Masehi yaitu yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini berada di Aceh. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Islam penting di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua yaitu adanya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini ada di Semenanjung Malaya yang berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu adanya Kerajaan Perlak. Nah, Kerajaan Perlak ini ada di Aceh juga, yang merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang didirikan pada abad ke-13 Masehi. Nah, dengan datangnya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara, tidak menutup kemungkinan bahwasannya tetap ada pastinya tantangan dan hambatan dari penyebaran Islam di Nusantara tersebut. Adapun tantangan dan hambatan yang terjadi selama penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama yaitu adanya konflik antar kelompok. Nah, hambatan dari pendukung agama lokal. Salah satu tantangan terbesar dalam penyebaran Islam adalah adanya konflik antar pendukung Islam dan pengikut agama lokal. Banyak masyarakat yang telah lama memeluk agama tradisional seperti Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme yang kayak beriman kepada bulan, matahari, dan lain sebagainya,
merasa terancam dengan kedatangan Islam tersebut. Misalnya di berbagai daerah seperti di Bali, di Jawa, terjadi perlawanan dari masyarakat yang tidak ingin meninggalkan kepercayaan lama mereka. Adapun contoh konflik yang terjadi pada saat itu yaitu terjadi di Aceh. Pada awal penyebaran Islam, ada ketegangan antara kelompok yang mendukung Islam dan mereka yang setia pada tradisi lokal. Ketegangan inilah yang bisa menyebabkan bentrokan fisik dan perselisihan sosial. Selanjutnya, adanya perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi ini dapat kita lihat pada perpecahan di antara umat Islam. Setelah Islam mulai diterima, muncul perbedaan interpretasi ajaran Islam di kalangan umat Islam atau umat Muslim itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan perpecahan dan konflik internal. Misalnya, beberapa kelompok mungkin memiliki cara berbeda dalam beribadah atau memahami ajaran tertentu yang dapat memicu perselisihan. Contoh perpecahan yang terjadi di Nusantara, yaitu kayak perbedaan antara Sunni dan Sufi. Seringkali menyebabkan ketegangan. Sufi yang lebih akomodatif terhadap budaya lokal kadang-kadang berkonflik dengan sekelompok Sunni yang lebih konservatif gitu. Yang selanjutnya itu adanya peran kerajaan. Adanya peran kerajaan ini bisa kita lihat dari dukungan atau penentangan dari penguasa. Nah, peran kerajaan sangat penting dalam proses penyebaran Islam. Beberapa raja mendukung penyebaran Islam karena mereka melihatnya sebagai cara untuk memperkuat kekuasaan mereka. Sementara yang lain menentang karena takut kehilangan legitimasi atau kekuasaan mereka. Nah, contoh peran kerajaan yang ada pada saat itu di kerajaan Samudra Pasai gitu. Raja ini mendukung penyebaran Islam dan menjadikannya agama resmi kerajaan yang membantu mempercepat proses Islamisasi di wilayah tersebut. Nah, sebaliknya di beberapa daerah lain seperti Majapahit dan lain sebagainya terdapat penolakan terhadap Islam karena penguasanya masih setia pada ajaran-ajaran agama Hindu. Begitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih dampak kedatangan Islam terhadap masyarakat Nusantara atau masyarakat lokal. Nah, kedatangan Islam di Nusantara ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk tata nilai, norma, seni, sastra, dan pendidikan. Nah, sekarang saya akan membahas dampak kedatangan Islam yang pertama yaitu pada perubahan tata nilai dan norma. Nah, perubahan tata nilai dan norma ini dapat kita lihat pada sistem kepercayaan. Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara ini banyak yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme serta agama Hindu dan Buddha. Dengan kedatangan Islam, banyak orang beralih ke ajaran Islam yang lebih egaliter, yaitu tidak mengenal sistem kasta. Hal ini yang membuat semua orang itu dianggap setara di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu adanya nilai keadilan dan persamaan. Islam mengajarkan bahwa semua manusia sama di mata Tuhan. Inilah yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap status sosial dan hak asasi manusia. Nah, misalnya, tradisi saling menghormati dan bermaaf-maafan saat Idul Fitri menjadi norma baru yang memperkuat hubungan antar warga. Yang kedua, yaitu perkembangannya itu terlihat pada seni dan sastra. Adapun wujud dari perkembangan seni dan sastra pada saat itu yaitu adanya seni arsitektur. Masjid-masjid yang dibangun di Nusantara menunjukkan bahwasannya pengaruh Islam dalam arsitektur. Banyak masjid yang memiliki desain unik yang menggabungkan elemen lokal dengan gaya arsitektur Islam. Contohnya ada Masjid Agung Demak yang memiliki atap tumpang mirip candi Hindu. Selanjutnya ke susastraan. Sastra Islam juga berkembang pesat. Banyak karya-karya sastra ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu dengan tema-tema keagamaan. Contoh, adanya puisi-puisi sufistik yang menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Selanjutnya adanya seni pertunjukan. Seni pertunjukan seperti wayang kulit,
Pada saat itu juga mulai memasukkan unsur-unsur keislaman. Beberapa cerita dalam wayang ini mengisahkan tokoh-tokoh dari sejarah Islam. Nah, perkembangan Islam itu juga bisa dilihat dari segi pendidikannya. Yang pertama yaitu segi pendidikan agama. Dengan kedatangan Islam, lembaga pendidikan mulai berkembang, terutama pesantren dan lain sebagainya. Di pesantren, para santri belajar tentang Al-Quran, hadis, serta ilmu agama yang lainnya. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada kalangan elit, tetapi juga menjangkau masyarakat umum yang notabene-nya tidak kaya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu pengajaran ilmu umum. Seiring waktu, banyak pesantren mulai mengajarkan ilmu umum seperti bahasa Arab dan sains, sehingga pendidikan menjadi jauh lebih komprehensif. Nah, dan yang terakhir perubahan atau perkembangan yang bisa kita lihat yaitu perubahan dalam sistem politik dan sosial. Ini dibuktikan pada kerajaan-kerajaan Islam. Kedatangan Islam melahirkan kerajaan-kerajaan baru seperti Samudra Pasai dan Demak yang berlandasan pada ajaran Islam. Inilah yang menggantikan kerajaan Hindu-Buddha yang sebelumnya ada. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan baru ini, raja dianggap sebagai wakil Tuhan atau khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Oke teman-teman, tibalah kita pada ujung pembahasan terkait dengan waktu kedatangan Islam ke Nusantara. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas, pembahasan yang sudah dijelaskan tadi, Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan dengan teori Persia sebagai salah satu penjelasan utama. Nah, para pedagang Persia yang beraliran Syiah membawa Islam ke Sumatera yang menjadi wilayah pertama menerima ajaran Islam di Indonesia. Nah, pada abad ke-13 Masehi, Islam semakin berkembang, terutama di wilayah Aceh dan Jawa, seiring berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. Kerajaan-kerajaan ini berperan penting dalam mengukuhkan Islam sebagai agama resmi dan mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Perdagangan maritim juga memiliki peran krusial dalam menyebarkan agama Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Malaka dan Aceh menjadi titik penting bagi interaksi antara pedagang Muslim dari India, Persia, dan Arab dengan masyarakat lokal, yakni masyarakat Nusantara. Islam tersebar secara bertahap melalui perdagangan, pernikahan, dan interaksi sosial yang membawa perubahan dalam bidang budaya, seni, dan sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Oke, nah terima kasih atas perhatiannya yang telah mendengarkan penjelasan dan presentasi kami hingga akhir ini. Jika ada yang membingungkan dari apa yang kami jelaskan, silahkan tuliskan komentarmu di bawah ini, di kolom komentar. Nah, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Sekian dari saya dan teman saya Quratul Uyun. Saya Hanum Yasmin Salsabila. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.